Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ana Laila Sari dengan NIM 2314062436 dari kelas E14 semester 5. Di sini saya akan membuat video untuk tugas UTS pada mata kuliah Mahir Dasar Kepramukaan dengan dosen pengampu oleh Bapak Dwi Cahyadi Wibowo MPD. Selamat menyaksikan. Judul artikel yang akan saya bahas kali ini adalah Sinergi Kepramukaan dan Kurikulum Pendidikan dalam upaya penguatan karakter peserta didik. Penguatan karakter merupakan salah satu prioritas utama dalam sistem pendidikan nasional, terutama pada implementasi kurikulum merdeka yang menekankan pentingnya pembentukan profil pelajar Pancasila. Dalam konteks tersebut, kepramukaan hadir sebagai salah satu wadah pendidikan non-formal yang terbukti efektif dalam mengembangkan karakter positif peserta didik. Melalui kegiatan yang berlandaskan pengalaman langsung dan pendekatan praktik, kepramukaan mampu menumbuhkan nilai kemandirian, disiplin, tanggung jawab, kepemimpinan, serta kepedulian sosial. Artikel ini membahas secara komprehensif bagaimana kepramukaan dapat diintegrasikan dengan kurikulum pendidikan, peran guru dan sekolah dalam pelaksanaannya, serta berbagai tantangan dan solusi yang dapat dilakukan agar sinergi antara keduanya berjalan optimal. Selanjutnya ada peran kepramukaan dalam pembentukan karakter peserta didik. Kepramukaan adalah kegiatan pendidikan non-formal yang dirancang untuk membentuk karakter melalui pendekatan learning by doing. Nilai-nilai dalam kepramukaan tidak hanya diajarkan, tetapi dipraktikkan secara langsung dalam berbagai kegiatan. Beberapa peran penting kepramukaan dalam pembentukan karakter antara lain: yang pertama ada kedisiplinan. Kegiatan seperti apel pagi, tata tertib latihan, baris berbaris, hingga ketepatan waktu merupakan bentuk latihan disiplin yang dilakukan secara konsisten. Disiplin ini membantu peserta didik membangun kebiasaan positif yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah. Pengalaman langsung melatih siswa untuk memenuhi aturan tanpa paksaan, serta mengelola waktu dengan lebih baik. Yang kedua ada kemandirian. Kegiatan perkemahan dan tugas regu mengharuskan peserta didik untuk mampu mengurus dirinya sendiri. Misalnya mereka harus menyiapkan makanan, mengatur perlengkapan, menyelesaikan tantangan, dan beradaptasi dengan lingkungan alam. Proses ini menumbuhkan rasa percaya diri dan kemampuan untuk mengambil keputusan secara mandiri. Yang ketiga ada kepemimpinan dan kerjasama. Kepramukaan menggunakan sistem beregu, di mana setiap regu dipimpin oleh seorang pemimpin regu. Sistem ini memberikan ruang bagi peserta didik untuk belajar mengatur kelompok, berkomunikasi, memotivasi anggota, serta mengambil keputusan dalam situasi tertentu. Di sisi lain, anggota regu belajar bekerja sama, saling membantu, dan menghormati perbedaan pendapat. Yang keempat ada tanggung jawab. Setiap peserta didik diberi tugas tertentu, baik secara individu maupun kelompok. Mereka belajar bahwa keberhasilan kelompok bergantung pada kontribusi seluruh anggota. Rasa tanggung jawab ini akan terbawa dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi bagian dari karakter pribadi mereka. Yang kelima ada kepedulian sosial dan empati. Melalui berbagai kegiatan bakti sosial seperti kerja bakti, membantu warga, kegiatan kebersihan lingkungan, atau pengabdian masyarakat, peserta didik belajar memahami pentingnya empati dan kepedulian terhadap sesama.
Nilai ini sangat penting dalam membentuk generasi yang peduli dan memiliki jiwa sosial tinggi. Berikutnya ada sinergi kepramukaan dengan kurikulum pendidikan. Untuk mencapai tujuan pendidikan karakter yang holistik, kepramukaan perlu terintegrasi dengan kurikulum pendidikan, khususnya kurikulum merdeka. Sinergi ini dapat dilihat dari beberapa aspek berikut. Yang pertama, ada integrasi dengan profil pelajar Pancasila. Semua kegiatan pramuka sangat selaras dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Kemandirian terbentuk melalui perkemahan, gotong royong melalui kerja regu, bernalar kritis melalui pemecahan masalah di alam terbuka, kreativitas melalui tantangan dan permainan edukatif, serta akhlak mulia melalui penanaman sikap disiplin dan kepedulian sosial. Yang kedua, ada pendukung pembelajaran kognitif. Kegiatan pramuka dapat memperkuat pembelajaran intrakurikuler, misalnya materi IPA tentang ekosistem diperkuat melalui kegiatan jelajah alam. IPS mengenai interaksi sosial diperkuat melalui kegiatan sosial. PPKN tentang kerjasama dan nilai Pancasila diperkuat dalam praktik regu. Bahasa Indonesia diperkuat melalui laporan kegiatan dan komunikasi kelompok. Yang ketiga, ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Kegiatan pramuka sangat cocok untuk diterapkan dalam P5, seperti tema lingkungan hidup, kebenekaan atau gotong royong, kegiatan penghijauan, simulasi bencana, pentas seni, budaya, dan aksi sosial dapat dijadikan proyek yang menyenangkan dan bermakna. Yang keempat, ada pengembangan kompetensi abad 21. Kepramukaan mendukung pengembangan 4C, yaitu communication, collaboration, critical thinking, dan creativity melalui diskusi kelompok, pemecahan masalah, permainan strategi, dan kegiatan inovatif. Peserta didik dilatih untuk berpikir fleksibel dan bekerja sama dengan berbagai karakter. Yang kelima, ada pembelajaran kontekstual. Kepramukaan menghadirkan pembelajaran yang langsung terhubung dengan kehidupan nyata. Hal ini membuat proses belajar lebih bermakna dan mudah dipahami oleh peserta didik, karena mereka mengalami sendiri apa yang mereka pelajari. Berikutnya ada peran guru dan sekolah dalam sinergi kepramukaan dan kurikulum. Guru dan sekolah adalah elemen penting yang menentukan keberhasilan integrasi kepramukaan dan kurikulum. Peran tersebut meliputi yang pertama, guru sebagai pembina dan teladan. Guru menjadi role model bagi peserta didik. Sikap disiplin, tanggung jawab, dan keteladanan guru akan menjadi panutan siswa. Guru juga berperan membimbing peserta didik selama kegiatan kepramukaan. Yang kedua, perencanaan program yang struktur. Sekolah perlu menyusun rencana kegiatan pramuka secara sistematis, mencakup program tahunan, jadwal latihan, tema pembelajaran karakter, serta materi P5 yang dapat diintegrasikan. Program yang baik akan memastikan kegiatan berjalan efektif dan terarah. Yang ketiga, kolaborasi dengan komunitas dan organisasi. Keberhasilan kepramukaan juga dipengaruhi oleh kerjasama antar sekolah, orang tua, kuartir ranting, pemerintah daerah, dan komunitas. Kolaborasi ini dapat memperkaya kegiatan pramuka dan memberikan pengalaman lebih luas kepada peserta didik. Yang keempat, ada monitoring dan evaluasi. Evaluasi secara berkala diperlukan untuk menilai perkembangan karakter, kemampuan sosial, dan keterampilan peserta didik. Guru dapat menggunakan jurnal observasi, tutur sikap, atau umpan balik siswa untuk mengetahui perkembangan mereka. Selanjutnya ada tantangan dan solusi dalam pelaksanaan kepramukaan. Meskipun kepramukaan memiliki banyak manfaat, implementasinya sering kali menghadapi beberapa tantangan. Yang pertama, ada keterbatasan pembina pramuka kompeten. Tidak semua sekolah memiliki pembina pramuka tersertifikasi. Solusinya adalah memberikan pelatihan berkala, bekerja sama dengan kuartir, atau menghadirkan pembina dari luar sekolah.
Yang kedua, minimnya sarana dan media pramuka. Peralatan seperti tenda, tali, atau perlengkapan P3K sering menjadi kendala. Sekolah dapat mengatasinya dengan pengadaan bertahap, meminjam ke kuartir, atau memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai media belajar. Yang ketiga, kurangnya minat dan antusias peserta didik. Kegiatan pramuka kerap dianggap monoton. Guru dapat mengatasi hal ini dengan menghadirkan kegiatan yang lebih kreatif seperti games edukatif, outbound, proyek sosial, dan kegiatan berbasis teknologi. Yang keempat, ada waktu pelaksanaan yang terbatas. Aktivitas sekolah yang padat sering membatasi kegiatan pramuka. Solusinya adalah mengintegrasikan pramuka dengan P5, kegiatan intrakurikuler, atau kegiatan sekolah lainnya. Yang kelima, ada administrasi dan perencanaan yang kurang matang. Sekolah perlu memastikan bahwa kegiatan pramuka tidak hanya formalitas, tetapi memiliki perencanaan yang jelas, tujuannya spesifik, serta evaluasi terukur. Kesimpulannya, kepramukaan merupakan kegiatan yang sangat penting dalam pembentukan karakter peserta didik. Dengan pendekatan berbasis pengalaman, kepramukaan memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengembangkan nilai-nilai positif seperti disiplin, kemandirian, kepemimpinan, kerjasama, dan kepedulian sosial. Ketika kepramukaan disinergikan dengan kurikulum merdeka, penguatan karakter menjadi lebih optimal karena kedua aspek saling melengkapi. Guru dan sekolah memiliki peranan besar dalam memastikan integrasi berjalan baik melalui perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi. Kendala yang ada dapat diatasi melalui kolaborasi, inovasi kegiatan, dan pemanfaatan sumber daya secara kreatif. Dengan demikian, kepramukaan berpotensi menjadi strategi efektif dalam membentuk generasi yang berkarakter kuat, bertanggung jawab, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.